Berhati-hatilah jika ingin melakukan pinjaman dana melalui pinjaman online. Pasalnya banyak fintech lending atau pinjaman online yang tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di Malang, Jawa Timur, seorang wanita bernama Sumiati yang berprofesi sebagai guru TK melakukan pinjaman hingga ke 24 aplikasi pinjaman online. Bunga pinjaman yang beragam, kemudian juga mendapatkan teror dari para debt collector atau penagih utang pinjaman online. Oke, dan juga ada beberapa masyarakat lainnya yang perlahan-lahan muncul ya ke permukaan dan menyampaikan dengan segala macam bukti dan juga keterangan bahwa telah dirugikan begitu pasca dirinya melakukan pinjaman online ataupun tidak melakukan pinjaman online tapi dikejar-kejar. Nah, itu mereka yang beberapa modus yang dilakukan oleh pinjaman online. Kita coba akan tanyakan kepada salah satu korban. Sudah bergabung bersama kami ada Ibu Sumiati dari Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum, Bu Sumiati. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya, bersama kita juga di studio ini ada Abdul Fikar Hajar, ada pakar hukum pidana. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi, Pak Arif. Betul, dan juga ada Mas Sunu Widiatmoko, Sekjen AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Selamat datang di Apa Kabar Indonesia Pagi, Mas Sunu. Ya, kita ke Bu Sumiati ya. Iya, kita ke Bu Sumiati. Bu Sumiati, background Anda tadi sudah sempat kami gambarkan juga di paket berita sebelumnya. Ibu betul salah satu korban yang juga sempat melakukan pinjaman online ya Bu ya? Di beberapa aplikasi, bisa dijelaskan Ibu? Di 24 aplikasi. Di 24 aplikasi, dalam satu aplikasi tapi 24 pinjaman online atau seperti apa? Karena kan memang ada yang seperti itu modusnya. Gimana Mbak? Jadi dari 24 aplikasi atau 24 pinjaman online Ibu? 24 aplikasi. Oke, kisahnya gimana itu, Bu Sumiati, awalnya? Kenapa? Ya, Kenapa? ceritanya bagaimana? Cerita. Ya awalnya kan saya butuh uang untuk bayar pendidikan saya. Itu kan saya nggak punya uang. Akhirnya saya pinjam ke salah satu teman, memang katanya nggak ada. Begitu saya ada yang memperkenalkan itu, jadi saya pinjam di pinjaman. Ibu bisa dijelaskan mungkin beberapa tindakan mungkin penagihan yang menurut Ibu tidak layak dilakukan kepada Ibu sebagai korban apa saja? Salah satunya contoh kayak mengancam pembunuhan itu juga ada, terus yang kata-kata juga ada. Oke. Dibuatkan grup juga pernah. Bu Sumiati, saya pribadi agak kurang begitu jelas ya mendengar komunikasi Ibu Sumiati ya. Coba mungkin produser kami bisa membantu untuk berkoordinasi dengan Ibu agar informasi yang disampaikan bisa lebih jelas. Saya ingin ke narasumber di studio terlebih dahulu deh, Mas Sunu ya mungkin terlebih dahulu. Mas Sunu, benar nggak sih Mas yang muncul ya di publik begitu kondisinya seperti itu Mas? Jadi memberikan pinjaman itu gampang, tapi dirongrongnya, dikejar-kejarnya menakutkan gitu loh. Oke, kalau itu adalah pinjaman kepada fintech yang ilegal, yang tidak terdaftar di OJK atau berizin dari OJK dan juga bukan anggota AFPI, itu benar adanya. Jadi sebagaimana kita dengar, saya juga cukup prihatin dengan Ibu Sumiati bahwa yang mereka alami ini merupakan salah satu contoh juga yang banyak dialami oleh para peminjam yang meminjam kepada fintech yang ilegal. Nah, kita melihat publik bagaimana cara tahunya ya kalau misalnya ini ilegal, ini ilegal. Jadi makanya kita selalu menghimbau kepada publik hanya melakukan peminjaman kepada fintech yang legal, yang terdaftar di OJK atau berizin di OJK dan menjadi anggota AFPI. Caranya adalah ya tentu saja harus memastikan bahwa perusahaan yang dia akan melakukan peminjaman itu terdaftar di listnya OJK dan di anggotanya AFPI. Nah, ini yang terus-menerus kita lakukan edukasi kepada masyarakat luas. Saya membayangkan, mohon maaf ya Mas Uni, saya membayangkan begini. Anda ya yang ada di AFPI ini dirugikan nggak? Bila mana memang kemana-mana memang kan menyebutkan yang legal, jangan yang ilegal. Tapi pada praktiknya yang ilegal pun juga ini terus
terus apa ya kayak merajalela Karena gitu. tidak hanya 1-2 kasus kan. Saya cukup yakin banyak. AFPI pasti dirugikan juga. Nah, bentuk komitmennya kepada masyarakat gitu apa Mas Nunung? Yang kita lakukan adalah kita melakukan edukasi supaya mereka ini jangan sampai mengakses situs atau aplikasi yang ilegal. Dari nama kan ada nih, dari nama. Jadi ada sekitar 148 ya, anggota AFPI. Jadi kita selalu encourage kalau mau tahu mana yang terdaftar dan tidak di OJK atau anggota AFPI, masuk ke websitenya AFPI, www.afpi.org tadi. Kemudian dari situ bisa ada list mana saja perusahaan yang terdaftar. Itu pendekatan yang paling sederhana. Kenapa? Karena fintech ilegal ini sangat pintar dia. Dia itu dapat mereplikat atau menggunakan nama yang mirip. Nama aplikasi yang mirip. Misalkan yang berizin itu misalkan pinjaman cepat misalkan ya. Misalkan pinjaman. Nanti dia akan menggunakan aplikasinya pinjaman minus cepat. Nah, jadi orang kalau hanya orang awam saja melihat, wah ini sama nih ilegal gitu kan. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi kita selalu melakukan edukasi kepada masyarakat, jangan sampai terjeblos atau terjebak kepada pinjaman yang ilegal ini. Ini sangat penting karena ini terkait dengan perlindungan masyarakat. Kalau tadi ditanyakan siapa yang dirugikan, bukan hanya AFPI. AFPI sangat dirugikan karena itu terkait dengan nama baik anggota kita. Kan, betul. Regulator dalam ini OJK juga cukup kewalahan dalam hal ini Satgas Waspada Investasi, kepolisian juga kewalahan. Apalagi pemerintah dan masyarakat tentu saja. Jadi ini nggak ada yang diuntungkan dengan adanya pinjol kemudian ini. yang harus diketahui oleh masyarakat, tentunya kalau memang misalnya cukup sulit untuk membedakan mana yang ilegal, mana yang tidak, sebenarnya SOP dari peminjaman dan juga penagihan seperti apa sih Mas kalau dari API? Tapi jangan dijawab dulu, usai jeda kami akan kembali nanti berbincang juga dengan Mas Fikar dan juga Bu Sumiati di Malang, Jawa Timur. Saat lagi.